Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah ba'd. Ikhwas sekalian, para hadirin yang hadir langsung secara offline di tenda Islamic Center Damam. Demikian pula para jamaah yang mengikuti dari rumah masing-masing. Rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini, Jumat pertama dari bulan Ramadan, kita kedatangan tamu meskipun secara online. Tamu kita kali ini adalah Dr. Haris Hermawan Hafizahullah Ta'ala. Beliau baru selesai S3 di Madinah beberapa pekan atau bulan lalu. Ya, selesai sidang, Alhamdulillah. Dan sebenarnya beliau lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan pulang. Ya. Dan Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk insya Allah berbagi faedah untuk kita semuanya di sini. Live langsung dari Madinah. Dan tema yang akan beliau sampaikan insya Allah adalah menjemput hidayah Allah. Perjuangan Muslim dalam meraih petunjuk ilahi. Kita simak beliau untuk menyampaikan kajian hingga kurang lebih eh, 45 menit ke depan. Fal yatafadhal mashkura ma'jura. Tafadhal Ustaz Haris. Baik, sekali lagi, Anda ingin memastikan suara terdengar jelas ya Ustaz ya? Alhamdulillah jelas Ustaz, jelas, sangat jelas. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Rekan-rekan sahabat ICC Dammam yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang mana berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala jualah kita diberi kemudahan untuk hadir di salah satu dari majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita dan menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat serta amal saleh. Kemudian selawat serta semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in dan orang-orang yang meniti dan mengikuti langkah mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat.
Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, sahabat ICC Dammam rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya memulai untuk menyampaikan materi kajian pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi saya kepada guru kami, Ustadz Muhammad Sulhan. Demikian pula dengan panitia kajian sahabat ICC Dammam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan berlipat ganda. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sulhan, tema kajian kita pada sore kali ini adalah menjemput hidayah Allah, perjuangan muslim dalam menggapai atau meraih petunjuk ilahi. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwasanya hidayah itu adalah suatu anugerah dan karunia yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya bagi kita berjuang untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan kita lakukan setelah hidayah itu dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara kewajiban kita adalah berupaya sekuat mungkin agar hidayah itu tidak hilang. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang terkait dengan kiat-kiat meraih petunjuk ilahi atau hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan sebab-sebab yang menghalangi seorang muslim untuk meraih atau memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat ICC Dammam rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang dapat ditempuh oleh seorang muslim agar ia dapat menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah su'alullah taala al-hidayah, yaitu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Oleh karena itulah dalam setiap harinya, minimal dalam sholat wajib, kita sering membaca atau mengulang-ulangi salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami, kepadaku, jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu bukan jalan orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang engkau murkai. Mereka adalah orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara dikatakan tersesat karena dia beramal tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai Allah lantaran mereka adalah kaum yang setelah mereka mengetahui kebenaran namun mereka tidak berupaya untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu, kita berusaha, seorang muslim senantiasa berusaha, berupaya sekuat mungkin. Bagaimana ia berdoa dengan bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberinya hidayah. Karena hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Bila saat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka janganlah kita berpuas diri terlebih dahulu. Sekali lagi, janganlah kita berpuas diri terlebih dahulu. Karena tidak sedikit orang-orang di dunia ini yang manakala hidayah Allah menghampirinya, namun karena ada begitu banyak faktor
di antaranya adalah kesombongan dan lain sebagainya, sehingga itu pun berpaling darinya. Mari kita lihat bagaimana seorang tokoh yang dulu dikenal sebagai sosok ulama yang sangat mumpuni di bidangnya. Dia disebut sebagai Abdullah Al-Qasimi. Dahulu ia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar. Ia berasal dari Najd. Dia dikenal akan kecerdasannya. Dia adalah pemuda yang sangat brilian. Namun itu, apakah semua kecerdasan ya yang ia miliki dapat menjamin bahwasanya ia tetap berada di dalam atau di atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Pernah suatu ketika ya Abdullah Al-Qasimi ini membuat tulisan atau karya tulis ilmiah dalam rangka menyanggah pendapat para ulama yang saat itu mengajar di Universitas Al-Azhar. Ia menulis berbagai macam ya buku-buku sanggahan ilmiah terhadap mereka-mereka yang mengagungkan ya uh, wali-wali yang sudah mati. Demikianlah ia terus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai suatu ketika ya ia menulis sebuah kitab yang berjudul As-Sira' Baina Al-Islam wa Thaniyah, yang mana ini adalah salah satu dari karya ilmiah yang ditorehkan oleh seorang Abdullah Al-Qasimi. Sampai-sampai para ulama saat itu berkata, "Hadza Al-Qasimi waqad ishtara waqad dafa'a mahra al-jannah bi kitabihi hadza." Para ulama saat itu karena kagumnya, karena begitu kagumnya dengan Abdullah Qasimi, karena kecerdasannya, saat ia memberikan sanggahan ilmiah melalui buku-buku yang ditulisnya kepada orang-orang yang menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama memujinya dengan mengatakan, sesungguhnya Abdullah Qasimi telah membayar mahar untuk surga dengan kitabnya ini, dengan karya tulisnya ini. Mari kita lihat bagaimana prestasi atau capaian yang diperoleh oleh Abdullah Qasimi pada masa itu. Karya tulisnya diterima oleh muslimin. Bahkan banyak di antara para ulama yang memuji kualitas dari karya tulis Abdullah Al-Qasimi pada masa itu, sampai-sampai mereka mengatakan Abdullah Qasimi telah memberikan mahar surga. Dia telah membeli surga dengan buku yang dia tulis ini. Namun ternyata kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah dilakukan oleh Abdullah Al-Qasimi, perjuangannya dalam membela Islam, ya, karena dia barangkali bergaul dengan orang-orang yang rusak akidahnya, atau mungkin terbetik ya sedikit kesombongan di dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga dia pun berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayatnya ketika dia meninggal, dia lebih dikenal sebagai seorang tokoh yang mati di dalam keadaan ya ateis. Min zalik. Jika Abdullah Al-Qasimi yang dikenal dengan kecerdasannya, dengan karya tulis ilmiahnya, bisa berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang miskin ilmu ini? Bagaimana dengan kita yang miskin amal saleh ini? Tentu seharusnya kita lebih berhak untuk lebih takut apabila kita menyimpang jalan kebenaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah, memohon keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengupayakan itu, di antaranya adalah dengan berdoa dalam setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalanmu yang lurus.
Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau benar-benar berada di dalam kesesatan, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum." Maka mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Ahdikum, niscaya aku akan memberimu hidayah. Dan uh, para ulama ahli tafsir di antaranya adalah ya Abul Aliyah, yang mana beliau merupakan seorang ya tabi'in. Beliau pernah menafsirkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya yang dimaksud dengan jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sepeninggal beliau. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Kemudian yang kedua, di antara sebab kita meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara upaya merealisasikan pengagungan kepada Kitab Allah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meyakini kesempurnaan Al-Quranul Karim, yang mana di dalamnya tidak ada keraguan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin." Dialah Alkitab. Alkitab ini adalah salah satu di antara nama-nama lain dari Al-Qur'an. Ya. Inilah Al-Qur'an, itulah Al-Qur'an, la raiba fih, hudal lil muttaqin. Yang mana ya, di dalam Al-Qur'an itu tidak dapat keraguan padanya dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah. Al-Quran bukanlah makhluk. Dan kita wajib pula meyakini bahwa setiap ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu semuanya adalah kebenaran yang datang dari Allah, yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, "Uktub, tulislah Al-Quran itu. Fawalladzi nafsi biyadih, la yakhruju minhu illa haq." Demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Allah, sesungguhnya ya wahyu atau Al-Quran itu adalah hak. Apa yang keluar dari mulut itu adalah hak karena ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tunduk sepenuhnya dan berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan menolaknya ataupun membantahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, lalu mereka memiliki pilihan dalam urusan mereka." Kemudian di antara bentuk pengagungan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-inayatu bidirasatihi wa tafsirihi wa tadabburi ayatihi wal iltizam bi ahkamihi wal intifa' bi adabihi wa mawa'idhihi, yaitu kita memberi perhatian kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya, mempelajari tafsirnya, makna yang terkandung
dalam setiap ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya untuk merealisasikannya semampu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita atau mungkin anak-anak kita kelak ya yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, khususnya Arabia, maka hendaklah kita mensupport mereka. Karena ini adalah suatu bentuk upaya untuk mengagungkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan fasilitas, dukungan dan lain sebagainya kepada anak-anak kita atau generasi muda Indonesia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mereka dakwahkan ketika mereka kembali ke negeri mereka masing-masing. Kemudian di antara bentuk pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah dengan membela Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam tidak hanya mereka yang datang dari golongan non-Muslim atau orang-orang kafir, namun ada di antara mereka pula ya yang memusuhi Islam, namun mereka sendiri adalah orang-orang yang beragama Islam. Baik mereka adalah orang yang terpengaruh oleh pemikiran para orientalis, sehingga pemikiran mereka menjadi liberal, atau mungkin mereka terpengaruh dengan doktrin dan ajaran-ajaran kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka menebarkan syubhat seputar Al-Quran dan Sunnah. Lalu siapa yang dapat memberi sanggahan kepada mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, seseorang tidaklah ia dapat membela ya agama Allah dengan sempurna, melainkan dia harus ada padanya ilmu. Ya, saya tidak menafikan ada mungkin orang yang bisa dikatakan tidak berilmu, namun ia memiliki ghirah, ya, kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dia membela Islam, membela Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Itu yang kita saksikan di beberapa negara. Ya, mungkin sebagian di antara kita ya mendengar berita aksi pembakaran mushaf Al-Qur'an di Swedia kalau tidak salah. Yang mana ketika Al-Quran dilecehkan oleh orang kafir, ada seorang Muslim yang kebetulan berada di sana. Ia membela Al-Quran, mencegah orang itu untuk membakar Al-Quran, meskipun dengan cara-cara ya dengan memukulnya dan lain sebagainya. Ini adalah derajat yang mungkin kita lihat paling paling rendah. Mungkin dia tidak memiliki ilmu, ya, dan lain sebagainya. Tapi itulah kecemburuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ia perlihatkan dengan aksi yang ia lakukan dalam membela Al-Qur'an dari orang yang ingin membakar Al-Qur'an atau mushaf tersebut. Kemudian juga di antara bentuk pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kita memberi perhatian untuk menerjemahkan Al-Quran, makna-maknanya. Demikian pula dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menerjemahkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan suatu amal yang sangat mulia, ya. Dan kami, ya, atau rekan-rekan kami yang uh, pernah bertugas sebagai penerjemah khutbah Jumat di Direktorat Umum urusan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, ya, kita memiliki pengalaman dalam menerjemahkan beberapa buklet, ya, atau artikel ilmiah yang mana di dalamnya banyak sekali, ya, disebutkan ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita menerjemahkan setiap ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita merasa sangat bahagia. Belum lagi ketika apa yang kita terjemahkan itu dibaca oleh kaum muslimin, sehingga mereka mendapat hidayah melalui perantara terjemahan tadi, ya. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Ya, apabila ada seorang yang memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui perantaramu, ya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya, dan itu pun memotivasi kita
untuk bekerja atau bertugas lebih baik lagi dalam menerjemahkan setiap teks-teks yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quranul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penyebab yang ketiga, ya penyebab seorang Muslim meraih hidayah Allah Subhanahu Wa Taala adalah ia berupaya untuk tilawatul Quranul Karim. Ya, dia membaca Al-Quranul Karim serta mentadaburinya dan berupaya sekuat mungkin untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran itu merupakan syifa'un lima fis sudur, obat bagi segala jenis penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan ia merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dialah Al-Qur'anul Karim yang mana ia merupakan obat penyembuh dari segala jenis atau macam penyakit yang ada di dada manusia, baik itu penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat. Ya, kemudian uh, makna dari syifa wa rahmatul lil mu'minin dalam ayat ini adalah ayyadhhaba ma fil qulub min amrad. Yaitu diharapkan apabila seorang muslim membaca Al-Quran, merenungi maknanya dan berusaha untuk mengamalkannya, ya, maka niscaya setiap penyakit yang ada di dalam hatinya akan hilang. Di antara penyakit-penyakit itu diantaranya adalah keraguan-raguan atau sifat nifak, kemunafikan. Demikian pula dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Maka Al-Quran dapat menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Selain itu atau di samping itu, Al-Quran juga merupakan rahmat, ya, bagi manusia, yang dengannya seseorang imannya bertambah kuat karena kita meyakini, ya, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Inilah yang diyakini oleh Sunnah wal Jamaah. Ketika para ulama mendefinisikan tentang makna iman, mereka akan mengatakan bahwasanya al-iman, ya, itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan kita, anggota kita. Wa yazid wa yanqus. Iman itu juga bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu dapat bertambah, ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia juga dapat berkurang wa yanqusu bi ma'siyatillah, yaitu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebab yang keempat seorang memperoleh hidayah Allah adalah dia membaca, ya, biografi atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta para ulama kaum muslimin. Kita dapat membaca, ya, perjalanan hidup Nabi SAW semenjak beliau diutus, ya, menjadi seorang rasul dan seterusnya hingga dakwah beliau dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi-generasi seterusnya. Kita dapat mempelajari itu semua, ya, membaca, ya, peperangan-peperangan yang pernah dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, karena di dalam kisah-kisah mereka terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita petik. Ya, di antara, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal, ya, perjuangannya untuk memperoleh atau menjemput hidayah Allah Subhanahu Wa Taala adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang mana beliau berasal dari Persia. Yang mana kita tahu di awal kehidupannya di Persia, ya, Salman Al-Farisi ini lahir dalam keluarga Majusi, ya, yaitu keluarga yang menganut ajaran Majusi, yaitu menyembah api. Dia lahir dari keluarga Majusi yang kaya dan terpandang. Ya, ayahnya pun sangat mencintai Salman Al-Farisi, bahkan menjadikannya sebagai penjaga api di kuil.
Hingga suatu hari Salman Al-Farisi bertemu dengan sekelompok ya orang-orang Nasara dan tertarik dengan ajaran mereka. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ya, ia meyakini bahwasanya Nasara lebih benar daripada ya akidah atau ajaran Majusi yang dia anut. Maka oleh karena itu pun ia meninggalkan rumahnya dan berguru kepada beberapa orang pendeta Nasara yang soleh saat itu. Begitulah pencarian Salman Al-Farisi hingga saat salah seorang gurunya hampir wafat, ya ia diberitahu bahwa telah tiba saatnya munculnya seorang nabi terakhir di tanah Arab. Nabi ini memiliki tanda-tanda khusus seperti tidak menerima sedekah, menerima hadiah. Ya, kemudian Salman Al-Farisi berupaya untuk mencari tahu di mana keberadaan nabi terakhir ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia pun menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lihat bagaimana perjuangan Salman Al-Farisi dalam menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di zaman sekarang kita hidup di zaman digital, di zaman teknologi yang mana segala sesuatunya dapat kita akses dengan mudah. Jikapun kita tidak sanggup ya menggerakkan tubuh kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, setidaknya kita upayakan kita dapat tetap ya menghadiri majelis ilmu meski hanya diselenggarakan dengan cara online atau webinar seperti ini. Kita manfaatkan teknologi ya. Ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan ya. Kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan dengan para sahabat, para nabi, para ulama terdahulu ya, itu bagaikan langit dan bumi. Di zaman mereka belum ada teknologi, ya. Namun demikian mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka, ya, untuk melakukan yang terbaik untuk umat ini. Mereka berjuang melakukan perjalanan jauh, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai tempat sehingga telah kepada kita Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Segala kemudahan dan fasilitas telah tersedia di zaman ini. Maka ya sungguh disayangkan apabila kita tidak dapat mengoptimalkan keberadaan teknologi ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara penyebab seorang muslim mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatus salihin wal akhyar min ibadillah, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena tidak kita ragukan jamaah sahabat Aisyah Dammam rahimani rahimakumullah bahwasanya teman itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi seorang muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita cermat dalam memilah dan memilih siapa yang akan kita jadikan sebagai seorang teman. Karena akhlak, tingkah laku seorang teman dapat mempengaruhi kita. Kita lihat, kita sebutkan tadi kisah Abdullah Al-Qasimi, ya, bagaimana ia adalah seorang sosok yang dikenal dahulunya sebagai pembela Islam, namun di akhir hayatnya, ya, ia berubah menjadi seorang ateis. Boleh jadi karena salah pergaulan, ya, sehingga teman ini juga memiliki andil. Oleh karena itu, bagi para orang tua, hendaknya kita memperhatikan kepada siapa anak-anak kita mengambil teman. Kita perhatikan pergaulan mereka. Ini merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, baik ayah maupun ibu. Ya, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita ya keluar dari rumah, bermain ya dari pagi hingga malam dan kita cuek saja siapa saja teman-teman dia. Siapa teman-teman yang menjadi teman akrab baginya atau sahabat baik baginya. Ya, selektif dalam memilih teman ini sangat penting bagi kita. Sehingga apa? Sehingga diharapkan kita memiliki teman-teman sahabat atau lingkungan yang baik. Sehingga dengan adanya lingkungan yang baik tadi, ini
andil kepada kita, anak-anak kita, agar kita juga menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mathalul jal Mathalul jalis as-salih was-su'i kahamilil misk wa nafikhil hir." Ya, seorang teman duduk yang baik dan yang buruk itu diumpamakan seperti orang yang menjual parfum dan seorang pandai besi. Ini adalah salah satu perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahamilul misk imma ayahdiyaka wa imma antabta'a min. Penjual minyak wangi, ya, barangkali saja dia akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Ya, kalau dia tidak memberimu minyak wangi dan engkau tidak membeli darinya minyak wangi, minimal minimal engkau ya akan mendapatkan aroma wangi dari tubuhnya. Sedangkan pandai besi wa nafikhul kir imma an ayukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Sedangkan pandai besi ya bisa jadi percikan apinya ya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak demikian, engkau pasti akan mendapatkan aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selektif dalam memilih teman, ya. Jangan sampai ya anak-anak kita berteman dengan ya orang-orang yang buruk perangai dan akhlaknya, ya. Apalagi sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang tua tidak mempedulikan anak-anaknya bergaul dengan siapa, akhirnya ya terpengaruh dengan kawan-kawan jeleknya yang apa mengkonsumsi narkoba, na'udzubillah min dzalik, minum-minuman keras, yang suka berjudi atau melakukan jenis kemaksiatan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari setiap keburukan. Kemudian penyebab yang keenam adalah al-mujahadatu fi talabil ilmi syar'i. Di antara sebab datangnya hidayah itu adalah kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari agama Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ya petunjuk atau jalan kami, maka akan kami berikan hidayah kepada mereka, akan kami berikan petunjuk kepada mereka. Seorang alim yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, "Walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal bihi." Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, "Walladzina jahadu fi talabil ilmi," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama, lanahdiyannahum subulal amal bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk bagaimana beramal saleh. Ya. Ucapan beliau ini atau tafsir ini dapat kita jumpai dalam tafsir Al-Baghawi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan diberikannya petunjuk kepada dirinya, diberikannya hidayah dan kemudahan di dalam beramal saleh. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya ya agar bagaimana semangat kita tidak luntur di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari dari agama Allah ini sangat banyak kaum muslimin. Ya, apabila kita membaca kitab-kitab para ulama hadis, ulama akidah, ulama fiqih dan lain sebagainya, niscaya kita akan menjumpai khazanah Islam yang sangat luas.
Mungkin pada hari ini kita hanya baru mempelajari segelintir di antara ya khazanah keislaman yang sangat luas tadi. Oleh karena itu, ya, marilah kita senantiasa memperbaiki niat kita, ya, agar bagaimana kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan yang pertama untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Kemudian mengangkat kebodohan dari orang sekitar kita, termasuk diantaranya adalah keluarga kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita, serta keluarga besar kita. Kemudian, poin yang ketujuh, di antara sebab seorang muslim memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah fi'l ta'at wal istikthar minal hasanat, yaitu dengan melakukan amal saleh dan memperbanyak kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal saleh, kebaikan-kebaikan itu, ya, dapat mengurangi atau menghilangkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Ya, karena bersemangat di dalam melaksanakan amal saleh, ya, ini dapat menjadi pintu kebaikan yang banyak bagi kita. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan hidayah kepada kita. Allah berkenan, Allah ridha memberikan hidayah kepada kita semua. Dan yang terakhir di antara penyebab seorang muslim meraih atau menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat akhirat, ya. Adalah dengan mengingat akhirat, yang mana di sana kita akan menjumpai adanya surga dan neraka. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat," yakni al-maut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian mengingat, ya, pemutus-pemutus kelezatan. Yang dimaksud dengan pemutus kelezatan di sini adalah kematian. Ya, oleh karena itulah dalam Islam kita dianjurkan, disyariatkan, disunnahkan untuk menziarahi kubur, karena di antara manfaat yang kita dapat saat berziarah kubur adalah kita ingat kepada kematian. Kita ingat bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki saat ini, semuanya ini adalah fana. Suatu saat dia pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kekayaan, kesehatan, harta, anak istri kita, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Dengan berziarah kubur, hati kita akan menjadi lembut. Dan itu akan mendorong kita untuk menyadari bahwasanya kita membutuhkan banyak sekali perbekalan untuk kita bawa ke liang lahat nanti. Karena perjalanan ke akhirat itu sangatlah panjang. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Diharapkan dengan mengingat akhirat, segala kenikmatan yang Allah janjikan kepada para penghuni surga, dan segala ancaman, azab, siksaan yang Allah akan berikan kepada penghuni neraka, diharapkan dengan mengingat itu semua, kita menjadi sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, sehingga kita akan berupaya sekuat mungkin untuk melakukan seluruh amal kebajikan semampu kita, mengumpulkan perbekalan laksana orang yang sedang akan melakukan perjalanan jauh. Ketika ia akan melakukan perjalanan jauh, dia pasti akan mempersiapkan perbekalan yang cukup. Oleh karena itu, hendaklah kita, ya, terus berupaya agar bagaimana kita memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki diri kita, kurang-kurang yang namanya gosip, kurang-kurang yang namanya ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ya, sibukkanlah dengan diri kita, dengan aib-aib kita, dengan kekurangan-kekurangan kita. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita manusia yang banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, fokuslah untuk memperbaiki diri dan amal saleh kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahdian. Pada pembahasan selanjutnya yang mungkin akan kita persingkat adalah pembahasan terkait penghalang-penghalang yang dapat menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya yang pertama adalah al-i'rad an hidayatil kitab wa sunnah. Berpaling dari pengajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia enggan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, enggan pula mengamalkan ajaran Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajdah yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, bahkan tidak jarang ya kita menjumpai beberapa orang yang manakala kita berupaya untuk menasihatinya dengan baik, dengan santun, namun apa yang dikatakannya, ya ini bukan urusan Anda, ini urusan saya dengan Allah, ya. Dia menolak nasihat kita dengan ucapan seperti ini. Padahal ucapan seperti inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lirrajul." Ya, sesungguhnya di perkataan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan seseorang kepada saudaranya. Ittaqillah, bertakwalah saudaraku. Lalu apa responnya? Ya, saudara yang dinasihati tadi mengatakan, "Alaika nafsak." Ya, urus dirimu sendiri, ya. Jangan urus urusan saya, urus dirimu sendiri. Namun penting untuk kita ketahui jemaah sekalian, manakala kita ingin menyampaikan nasihat kepada saudara kita, sampaikanlah dengan cara yang hikmah. Sampaikanlah dengan cara yang baik, ya. Nasihat yang benar dan baik apabila disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka berat rasanya diterima oleh mereka. Anda bisa buktikan ketika Anda dinasehati di depan khalayak ramai. Apa yang Anda rasakan? Anda akan merasa malu. Anda merasa seolah-olah Anda dilecehkan oleh orang tadi yang memberikan nasihat, meski tujuan dan niatnya baik. Namun penting bagi kita untuk memperhatikan caranya, momentumnya, kapan saat yang tepat untuk menyampaikan nasihat yang baik tadi. Yang kedua, di antara penghalang seorang memperoleh hidayah Allah adalah al-i'jabu bil-dhalin, kagum terhadap orang-orang yang tersesat atau yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti tradisi mereka, ya, dan seterusnya, atau mengikuti ajaran mereka sehingga kita berpaling daripada ajaran Islam. Ya, hal ini pernah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka mereka menjawab apa? Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, ya. Mereka mencukupkan ritual atau ibadah dengan apa yang mereka peroleh dari nenek moyang mereka terdahulu, meskipun mereka, yaitu nenek moyang mereka, adalah orang-orang yang tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Mereka takjub dengan ajaran nenek moyang mereka, kagum dengan ajaran nenek moyang mereka. Itulah yang menghalangi mereka dari mengikuti jalan yang lurus. Kemudian di antara penyebab yang menghalangi seseorang memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah al-jahlu bisyariah. Ya, bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan enggan dalam menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Karena kita tidak memungkiri bahwasanya kebodohan adalah asas kebinasaan. Ya, begitu banyak ya orang-orang yang jauh dari syariat Islam, bodoh, ya, kemudian dia berfatwa, ya, maka fatwanya sesat dan menyesatkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau orang yang sesat tadi yang memberikan fatwa tidak dilandasi ilmu saja dia tidak bisa menjamin dirinya, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan membedakan antara yang halal dengan yang haram? Bagaimana
ia dapat membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Bagaimana dia dapat membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena tidak memiliki ilmu syar'i yang memadai, akhirnya mudah baginya terjerumus kepada perbuatan maksiat atau penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Kemudian di antara penyebab seseorang ya terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatul fasidin awil mufsidin, yaitu duduk dengan orang-orang yang bodoh, duduk dengan orang-orang yang jauh dari ajaran Islam. Kalau tadi ya pada poin sebelumnya kita sebutkan ya agar kita dapat dengan mudah meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita antusias untuk mempergauli orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena kebaikan itu pasti akan menular. Demikian pula ketika kita mempergauli atau sering duduk dengan orang-orang yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, niscaya kesesatan demi kesesatan yang akan kita terima. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ya penyebab seseorang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah fanatisme buta, ya. Sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan juga, ini masih ada kaitannya dengan poin ini, ya. Tidak sedikit di antara ya kaum muslimin merasa berat untuk meninggalkan tradisi yang sejatinya bukan merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena mereka fanatik dengan ajaran tersebut, fanatik dengan mazhab tertentu, sehingga itulah yang menghalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap yang baik bagi seorang muslim? Hendaknya ia membuka dirinya. Apabila ada kebenaran, ia terima, ia ambil. Apabila keburukan, ia tolak. Ya, karena kebenaran sejatinya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita fanatik buta. Bahkan jangan sampai kita kultus terhadap individu-individu tertentu. Ya, harus kita lihat apakah ajarannya, apakah tingkah lakunya sejalan dengan apa yang kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila selaras, maka bolehlah kita mengambil ilmu darinya. Apabila tidak, ya hendaknya kita tinggalkan. Ya, karena kita ingin menyelamatkan diri kita. Demikian pula kita ingin menyelamatkan keluarga kita, ya, agar tidak terjerumus kepada akidah-akidah yang menyelisihi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab seorang terhalang dari hidayah Allah adalah mendengar nasihat dari orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, jika kita menjumpai ya salah seorang di antara saudara kita yang kita ketahui bahwasanya dia adalah orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh, yang jujur, yang tulus dalam memberikan nasihat, maka hendaknya kita terima nasihat mereka. Karena memiliki atau menjumpai orang-orang tersebut di zaman yang rusak ini sangat sulit. Apabila Anda memiliki satu dua teman seperti itu, ya, maka pertahankan pertemanan Anda, ya, pertahankan hubungan Anda dengan mereka, ya, karena mereka adalah sejatinya orang-orang yang peduli terhadap kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, sebelum saya menutup pembahasan atau kajian kita pada sore hari ini, hendaklah kita senantiasa ya berupaya untuk mengoptimalkan ya segala sesuatu atau fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu, hendaklah sepatutnya kita berjuang untuk memperjuangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita telah mendapatkan hidayah, maka kita terus diharapkan berupaya untuk mempertahankan bagaimana agar hidayah itu tidak pergi dari kita. Ya, karena dengan demikian kita telah berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup kita, karena sejatinya kita di dunia ini hidup hanya sementara dan akhiratlah tempat kembali untuk kita semuanya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran, maka sejatinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan dan kekhilafan di dalamnya, maka sejatinya itu datang dari diri kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas nasihatnya, atas ilmunya, atas faedahnya Ustaz Haris. Dan mungkin tidak ada tanya jawab untuk pertemuan kali ini. Jadi langsung saja sudah selesai Ustaz Haris. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa. Amin. Kita sebenarnya berharap antum bisa ke sini ke Damam, cuma kalau Ramadan sepertinya agak sulit ya. Iman waktunya. Tapi Jazakallah khairan. semoga Allah pertemukan di lain waktu entah di mana ya, di dunia lah sebelum di surga. Allahumma amin. Ini saja Ustaz Amin. Haris, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Eh أستاذنكم yang بالانصراف يا أستاذ. الله يبارك فيكم. iya ya. Ini yang hadir Ustaz ada sekitar berapa nih? 75-an Ustaz. Ada sekitar 75-an di tenda Ramadan. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khair ya. والسلام Assalamualaikum عليكم. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم